Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kami memperkenalkan nama kelompok kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung melalui via Zoom bersama kami. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Pak. Oke, Ya, siap. perkenalkan, saya sendiri Noviani Puspitasari dan rekan saya Nurul Diah, kemudian ada Mbak Novia, kemudian ada Mbak Mutiara dan Mbak Nur Wulandari. Eh, Perkenalkan kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini kami memohon informasi dari Bapak selaku narasumber untuk pemenuhan tugas mata kuliah eh, berdiferensiasi. Kemudian waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Cek suara dulu, apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah Sudah, terdengar. sudah, sudah, sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Nyebutnya apa ya? Ibu-ibu, mbak-mbak, atau adik-adik? Mungkin lebih tepatnya, Oh, eh, kenapa? Adik-adik. nggih, Mungkin kalau nggih secara Pak, umur leres. lebih lebih muda dari saya. Selamat siang, adik-adik. Angkatan berapa nih? PPG angkatan berapa? PPG angkatan Iya berapa? Pak, mohon maaf. Angkatan 1 tahun 2024 Pak. Ya, semoga nanti ke depannya sukses, mudah dilancarkan ya. Dan juga banyak peluang di depannya untuk PPG Pajak, semangat terus. Eh, yang jelas jangan patah semangat. Walaupun seberat apapun tugasnya dilakukan dengan senang hati, insya Allah akan mudah. Mungkin itu karena saya sendiri juga merasakan bagaimana PPG Pajak itu. Karena saya juga pajak dari Pajak Univet angkatan pertama. Nah, walaupun dalam waktu bersamaan saya juga mendapatkan panggilan di Daljab, tapi saya tetap terus di pajaknya gitu. Terima kasih sudah diberikan kepercayaan dari adik-adik PPG dari Univet ini. Di sini saya akan berbagi pengalaman lebih tepatnya dan kita belajar bersama karena di sini ini hal baru. Waktu saya kemarin PPG materi ini belum ada dan ini sudah materi ini baru masuk di tahun 2023. Saya dapat materi ini, materi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah waktu saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan itu pun pemahaman saya mungkin ada beberapa yang belum maksimal sehingga lebih tepatnya kita berbagi pengalaman saja supaya nanti ke depannya mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Terutama buat adik-adik yang baru mengikuti pendidikannya, mungkin juga nanti ada juga tuntutan untuk pembuatan video tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin mohon izin terlebih dahulu untuk saya share screen dulu nggih adik-adik semuanya. Nggih Pak. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah Bapak, Pak. aman. Oh ya, mungkin sebelum saya berbagi pengalaman, ini saya akan sampaikan sekilas. Mungkin juga adik-adik sudah mendapatkan dari Bapak Ibu dosen pengampu dan juga beberapa guru pamong yang mendampingi adik-adik selama PPL tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apa itu berdiferensiasi? Sebelum masuk, pemahaman adik-adik dulu. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Menurut adik-adik seperti apa? Bisa ada yang jawab? Kalau menurut saya itu Pak, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik sesuai gaya belajar, minat, ataupun level kemampuan gitu. Ya, betul sekali.
Itu di Mutiara ya. Betul sekali, maksudnya memang seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi eh, adalah pembelajaran yang mengakomodasi, melayani, dan juga mengakui keberagaman siswa sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga bakat dari anak tersebut. Ya, terutama adalah bawaan dari anak, karena anak itu mempunyai sendiri-sendiri dalam bawaannya, dalam bakatnya, dan itu kebanyakan selama ini belum terakomodir dengan baik sehingga belum bisa terarahkan dengan baik pembelajaran yang dilakukan di kelas. Belajar dari pengalaman saya waktu saya belajar di SD misalkan, dulu belum ada seperti ini pembelajaran secara klasikal. Semua dicampur aduk jadi satu, semua diberikan pembelajaran sama. Padahal gaya belajar anak-anak itu tetap berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin strategi pembelajaran ini bisa dibedakan diferensi konten, diferensi proses, diferensi produk, dan lingkungan belajar. Nah, di sini apa? Di sini cuma kita untuk membedakan aja. Konten itu seperti apa? Konten itu adalah pemetaan kebutuhan siswanya. Siswanya itu butuhnya seperti apa. Kita tahu, setelah kita tahu butuhnya siswa itu apa, kita akan membuatnya dalam bentuk perencanaan menjadi proses. Dengan tahu kebutuhan anak, misalkan contoh kita, anak itu gaya belajarnya visual. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual, ada juga yang kinestetik misalkan. Misalkan anak itu dijelaskan atau visual, divisualisasikan, dia baru bisa mengetahui atau baru bisa paham. Tapi guru mengajarnya secara drama. Apakah juga pas? Padahal dalam satu kelas itu ada berbeda-beda karakter gaya belajar dari anak. Makanya setelah kita tahu konten yang tepat untuk masing-masing anak, ini bisa dikelompokkan sehingga kita bisa masuk ke prosesnya. Diferensiasi proses ini maksudnya kita bisa menyesuaikan proses belajar seperti apa yang tepat untuk kelompok yang visual, kelompok yang audio itu seperti apa. Kita fasilitasi sendiri-sendiri sehingga anak itu atau materi yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak tersebut. Nah, setelah itu masuk kepada produknya. Produk yang dihasilkan itu seperti apa? Misalkan contoh visual, visual bisa dihubungkan dengan seni. Misalkan contoh kita pembelajaran dengan menggunakan materi misalkan gerhana bulan atau gerhana matahari. Bagaimana visualisasinya? Visualisasinya bisa kita bentuk anak itu suruh membuat sketsa atau gambar dari gerhana matahari atau gerhana bulan. Terus bagaimana yang auditori? Auditori yang biasanya mendengarkan. Kalau anak yang biasa mendengarkan akan berbanding dengan anak itu pandai dalam membuat cerita. Makanya anak itu dibentuk dalam produknya dibuat bentuk dalam sebuah cerita sehingga gerhana bulan tadi menjadi proses yang runtut dengan kalimat anak itu sendiri. Terus bagaimana ya kalau anak yang tidak bisa berhenti bergerak terus, psikomotornya jalan, atau yang kita sering sebut kinestetika. Nah, itu bagaimana? Kita buat anak itu membuat produk sesuatu. Misalkan menggunakan masih dengan materi yang sama gerhana bulan, gerhana matahari, dengan membuat peraga sederhana menggunakan kardus bekas, terus senter, bola kecil, bola besar, dan itu anak itu akan mengena bagaimana anak itu bisa memahami dengan sendirinya dengan dia membuat itu materi yang kita ingin sampaikan itu mengena atau terekam di otak anak-anak tersebut. Nah, dari semua itu tidak kalah pentingnya adalah lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan belajar akan mempengaruhi keberhasilan belajar anak-anak tersebut. Makanya bagaimana keadaan yang nyaman, aman, dan juga tenang bisa mempengaruhi untuk keberhasilan anak-anak dalam belajar. Nah, lingkungan seperti apa yang bisa membuat anak nyaman dan senang untuk belajar? Nah, lingkungan itu bisa kita buat seperti anak itu tidak ada di sekolah, tapi kita buat anak itu seperti ada di rumahnya sendiri. Dengan kalau di rumahnya sendiri, otomatis anak itu merasa nyaman, tidak ada tekanan, dan juga bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Nah, itu
kita bisa bisa kita praktikkan di kelas kita. Contohnya bagaimana? Anak mau mengerjakan sambil tiduran, ya monggo sambil tiduran, asalkan masih kita bisa mengontrolnya. Mengontrol bagaimana? Anak mengerjakan sambil diskusi, sambil tiduran, sambil bercanda sama temannya, tapi dalam mengerjakan tugasnya, anak itu bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Itu tidak apa-apa karena rasa nyaman itu akan menimbulkan eh, minat dari anak itu untuk belajar juga akan semakin tinggi. Itu hubungannya dengan lingkungan belajar. Nah, dari garis besar itu semuanya, itu apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini? Implementasinya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah eh, dalam melakukan pembelajaran ini, kita perlu mempersiapkan dengan matang terutama rencana pembelajaran atau modul ajar kalau kurikulum merdeka. Itu harus kita persiapkan dengan matang. Karena apa? Mempersiapkan pembelajaran seperti ini akan lebih lama daripada mempersiapkan pembelajaran dengan satu metode atau satu model pembelajaran. Kita perlu mengetahui sebelum melakukan persiapan, pasti kita akan mengetahui dulu bagaimana karakteristik siswa, bagaimana minat siswa, bagaimana kemauan siswa. Itu kita dapat bagaimana? Kita perlu mengadakan tes terlebih dahulu, tes diagnostik terutama, supaya kita bisa mengetahui diagnostik awal dari kecerdasan anak, kemauan anak, dan minat anak, sehingga kita bisa untuk memilah-milah kelompok-kelompok tersebut, maksudnya kelompok dari anak-anak tersebut. Mungkin nanti saya beri contoh untuk bagaimana memilah-milah dan juga untuk menentukan ini masuk kelompok mana. Nanti saya kasih contoh untuk adik-adik semuanya supaya memberi ada gambaran. Dan nanti juga ada juga video pembelajaran tentang praktek pembelajaran ini. Nanti mungkin saya putar sedikit aja, nanti saya kirim linknya mungkin untuk laporan dari adik-adik semuanya untuk nanti biar lebih lengkap. Tujuannya apa pembelajaran ini? Ini ada tujuannya untuk menciptakan kesetaraan untuk semua siswa dan menjembatani kesenjangan antara prestasi yang berprestasi dan juga yang tidak berprestasi. Selama ini tahu kita kebanyakan itu adalah anak itu yang pandai-pandai, yang kurang-kurang, yang ketinggalan-ketinggalan. Itu kenapa? Banyak yang tidak dianalisis, kenapa anak itu lambat menguasai materi. Bagaimana anak ini agak ketinggalan. Mungkin dari sini kita bisa tahu ternyata gaya belajar yang diterapkan di kelas itu kurang pas bagi anak-anak tersebut. Sehingga minat belajarnya, motivasi belajarnya itu rendah. Akhirnya anak itu sesuka hatinya, bermain sendiri, bikin gaduh, mengganggu temannya. Mungkin mengganggu temannya, bikin gaduh itu salah satu cari perhatian guru. Selama ini kebanyakan itu kurang diperhatikan. Mungkin langsung kebanyakan itu langsung dimarahi. Kita tidak tahu kenapa anak itu gaduh, kenapa anak itu bermain sendiri dan juga mengganggu temannya yang fokus. Mungkin karena dia itu ingin diperhatikan, makanya dia berbuat seperti itu. Yang perlu diperhatikan dari adik-adik semuanya adalah bagaimana memfasilitasi semua anak dengan minat, gaya belajar, dan juga bakatnya masing-masing itu, dan kita bisa mengantarkan mereka untuk menuju kesuksesannya, itu adalah tantangan bagi guru-guru profesional saat ini. Nah, adik-adik semuanya yang ada di PPG Prajabatan ini adalah adik-adik yang digembleng, adik-adik yang dipersiapkan menjadi guru profesional yang siap terjun di dunia pendidikan dan juga mendapatkan banyak fasilitas. Karena apa? Pengumuman tes CPNS tahun ini pun itu adalah S1 pendidikan dan juga PBG Prajab. Daljab tidak masuk di sini. Jadi jangan berkecil hati bahwa adik-adik ini sebetulnya adalah orang-orang terpilih, orang-orang spesial, orang-orang yang bisa melampaui dari berapa ratus ribu mahasiswa yang ingin mendaftar di PPG ini, adik-adik yang terpilih. Manfaatkan itu semuanya untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, mencari relasi,
dan juga manfaatkan PPL itu adalah mencari pengalaman. Karena apa? Pengalaman di lapangan akan banyak berbeda dengan yang ada di buku. Nah, yang ada di buku. Sehingga perlu modifikasi antara teori yang ada di buku, teori pembelajaran seperti ini dengan di dunia nyatanya. Karena itu adanya di pelatihan tadi, di PPL tadi. Kita lanjut, adik-adik semuanya ya. Nah, kebutuhan apa yang perlu dipersiapkan untuk memfasilitasi belajar siswa ini adalah, yang pertama adalah kesiapan belajar siswa. Kesiapan itu berhubungan tentang apa? Tingkat intelektual. IHI, padahal otak itu dibagi menjadi 3. Ada EHI, EHI, SHI. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Ketiga ini, untuk menjadi guru yang baik harus bisa mengembangkan ketiga hal ini. Karena apa? Kecerdasan intelektual tidak diimbangi dengan emosional dan sosial, itu akan sulit berkembang di dunia nyata. Bagaimana mengimbangkan ini semuanya? Ini adalah dipersiapkan dengan bagaimana adik-adik calon guru profesional ini untuk mempersiapkan pembelajaran yang memfasilitasi 3 hal tersebut. Intelektual jelas pembawaan kecerdasan otak. Emosional adalah berhubungan dengan pengendalian emosi. Sedangkan sosial ini adalah berhubungan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang lain. Bagaimana bisa mengembangkan ini semuanya? Bisa. Bisa adik-adik. Dalam satu pembelajaran ini bisa semuanya. EHI, intelektualnya, pasti berhubungan dengan ilmu yang adik-adik sampaikan. Itu pasti. Bagaimana dia menyerap ilmu itu. Terus bagaimana emosi ini dikelola? Emosi ini bisa dikelola, emosi sama sosial bisa dikelola dengan cara bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana anak yang dominan, bagaimana anak yang mempunyai kemampuan lebih bisa membimbing teman-temannya untuk bisa mengikuti pembelajarannya. Dan juga sosialnya itu bagaimana bisa bekerja sama tentang dalam menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh ibu gurunya tadi atau bapak ibu gurunya tadi. Dan ini dalam presentasi pun itu mencakup ini semuanya. Sehingga di setiap kegiatan perlu ada feedback, perlu ada umpan balik. Umpan balik ini sangat penting bagi kecerdasan emosi anak tadi. Feedback yang menyenangkan, feedback bagaimana. Feedback ini sebetulnya tidak boleh feedback yang negatif. Feedback yang negatif tidak boleh. Walaupun anak itu kemampuannya kurang sesuai dengan standar yang adik-adik yang sudah tetapkan, itu jangan terus kamu kurangnya di sini, tapi enggak. Disampaikan tadi sudah menyampaikan pembahasan yang bagus sekali untuk kedepannya itu mohon untuk kedepannya lebih ditingkatkan dalam hal ini. Jadi penyampaian yang positif itu akan membantu anak dan juga psikis dan mental anak itu jadi lebih baik. Secara emosional sosialnya anak itu juga akan berkembang dengan baik. Dan juga tidak boleh feedback itu pemberian hadiah sekarang. Pemberian hadiah itu tidak boleh sebetulnya. Tapi kebanyakan, kalau nanti saya bisa, saya kasih Bapak Ibu, saya kasih buku, saya kasih ballpoint. Nah, maksudnya apa tidak boleh? Maksudnya, anak itu mempunyai minatnya sendiri, muncul minatnya sendiri, sehingga anak itu mengikuti pembelajaran tanpa ada embel-embel pengen hadiah dari Bapak Ibu gurunya. Kalau saat ini mungkin menarik, nanti saya beri kasih ini jajanan, siapa yang bisa silakan maju supaya anak itu mau maju ke depan. Banyak kan selama itu seperti itu, tapi itu bisa dirubah dengan pemberian hal-hal positif tadi. Anak disanjung, anak dipuji dan lain sebagainya dengan memberikan masukan yang kurang tepat atau kurang pas dengan bahasa yang santun, bahasa yang positif sehingga anak tidak tersinggung. Di lain kali sehingga anak itu masih mau ke depan, senang mendengarkan kritik itu senang karena apa? Bahasanya positif. Kalau bahasanya negatif,
itu kan kalau anak belum dewasa itu, aduh aku kok dikatakan seperti ini ya, misalkan seperti itu. Jadi anak itu kurang, oh ya, kurang senang hatinya. Gitu. Nah, minat kita lanjutkan. Dengan kesiapan ini akan memunculkan minat siswa. Minat ini tadi seperti yang disampaikan di depan tadi, minat ini diharapkan muncul dari dalam hati anak itu sendiri, dari anak itu sendiri. Sehingga eh, Bapak Ibu guru yang menyampaikan itu tidak melulu yang mendominasi kelas. Tapi pertanyaannya, ini pertanyaannya, apakah dalam satu kelas itu kalau kita ingin anak itu misalkan maju presentasi, apakah anak itu akan langsung dengan kemauannya sendiri itu maju ke depan? Pengalaman Bapak Ibu selama ini, pengalaman adik-adik bagaimana? Seringkali Iya. enggak sih, Pak. Seringkali Ditunjuk. enggak ya? Iya, Ya. ditunjuk dulu ya. Betul sekali. Kenapa seperti itu? Karena apa? Anak itu kecenderungan kalau masih kecil itu psikisnya pengen diberi kepercayaan. Kalau kita langsung kita minat ya siapa yang mau maju ke depan duluan, biasanya anak itu nggak itu, kamu dulu, kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kalau sekali anak itu diberi kepercayaan, kepercayaan dirinya akan tumbuh. Jadi kita pancing dulu, tidak langsung serta-merta ini minat tumbuh dari dirinya sendiri terus, ayo siapa? Loh kok nggak ada yang mau masuk ke depan? Itu kan biasanya seperti itu. Sing yang jadi gemes guru-gurunya kok nggak mau ya maju ke depan. Itu apakah ada yang salah? Nah, jadi itu sebetulnya kalau dihubungkan dengan eh, emosional atau psikis anak itu adalah anak itu kalau umur SD itu pengen diberikan kepercayaan yang pertama. Kuncinya pengen diberikan kepercayaan. Nah, psikologi ini juga akan membantu adik-adik dalam mengajar supaya bisa memunculkan, membuat kelas itu menjadi aktif. Kita contoh kelas, kita pengen mengajar, kelas itu aktif. Tapi kadang-kadang ya, kok siswanya itu malah diem semuanya. Terutama kalau sama gurunya baru. Misalkan, ini adik-adik PPL ya, kalau masuk kelas pertama kali, belum kenal, anak itu diem semua. Nah, bagaimana kita itu bisa memunculkan kelasnya aktif? Ya, itu tadi. Itu adalah kita pendekatan, kita mengetahui karakter siswa. Mungkin ini salah satu apa ya pengalaman saya. Kalau saya itu, saya di sini sudah agak lama juga mengajar dan juga beberapa kelas beda-beda yang saya ajar. Tetapi yang belum belum pernah saya ajar kelas 1 sebetulnya. Belum pernah mengajar di kelas 1 dan beberapa tahun ini di kelas 6. Jadi caranya bagaimana? Waktu awal tahun ajaran baru, siswa itu wanteng, diam semuanya. Bagaimana? Kita ajak ngobrol anak, kita ikut bermain anak, kita ngobrol waktu istirahat. Waktu istirahat itu adalah poin penting. Waktu istirahat misalkan pagi sama istirahat misalkan istirahat setengah 10 itu. Itu waktu yang bagi saya itu menentukan. Karena apa? Untuk mengetahui karakteristik siswa, kita itu bisa langsung terjun ke dunia anaknya. Anaknya bermain apa, kita ikut, kita sambil bercanda-canda di situ. Dengan seperti itu, anak akan merasa lebih dekat sehingga mau terbuka apabila ada masalah. Itu itu untuk mendekati anak siswanya sehingga nanti waktu di dalam kelas itu anak itu tidak canggung waktu belajar, siap untuk belajar. Itu hal penting dan juga di dalam kelas itu pagi hari sama pagi waktu mulai sama pulang itu membiasakan ngobrol-ngobrol basa-basi dengan anak-anak. Jadi tidak langsung waktu pagi itu langsung aja. Anak-anak kita hari ini jam pertama matematika, ambil buku matematikanya. Ya, tapi berapa menit, 10 menit itu kita buat ngobrol. Misalkan, siapa hari ini yang berangkat sendiri? Misalkan, hari ini sarapannya apa? Misalkan akan muncul dengan sendirinya. Misalkan belum sarapan, kenapa belum sarapan? Dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan. Dan juga di akhir silahkan adik-adik mencicipi dengan kata-kata mutiara.
pesan-pesan dari pesan-pesan dari apa ya tokoh-tokoh penting, terutama yang paling bagus kalau Islam itu ambilkan dari salah satu surat dalam Al-Quran. Itu bisa kita akan membangun anak secara religi, kita juga akan menyiapkan anak secara psikisnya untuk menjadi lebih baik. Itu untuk memunculkan minat, kita masuk profil belajar. Profil belajar ini dipengaruhi banyak hal, terutama bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan lingkungan sekitar. Di beda-beda daerah pasti akan beda-beda profil pelajarnya. Itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya pembelajaran ini adalah yang pertama bisa mengakomodir semua bakat dari siswa yang ada. Bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan juga anak bisa lebih aktif membentuk karakter siswa dan juga soft skill siswa. Yang terakhir itu adalah bisa mengevaluasi kendala yang terjadi pada siswa tersebut. Nah, tantangannya adalah selain ada banyak manfaatnya, ada tujuannya, pasti ada tantangan. Tantangan yang pertama adalah penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Di sini terutama dari Bapak Ibu guru itu adalah menyesuaikan rencana pembelajarannya. Sehingga sesuai dengan anak-anak atau siswa-siswa yang ada di kelasnya. Yang kedua adalah sumber daya terbatas. Sumber daya terbatas ini adalah banyak di lingkungan, terutama di pedesaan itu pasti sumber dayanya terbatas, dan juga sumber daya terbatas dari guru sendiri. Guru sendiri ini karena ini hal baru pasti akan perlu pemahaman yang lebih, perlu pengetahuan yang lebih. Saya sendiri juga masih belajar tentang hal-hal seperti ini, walaupun saya sendiri sudah lulus untuk pendidikan guru penggeraknya. Yang ketiga ada pengujian, ada evaluasi. Yang keempat adalah keterampilan manajemen kelas. Yang terakhir adalah tantangan psikologis. Nah, solusi dari penerapannya itu adalah dengan pemetaan dari 3 aspek tadi. Kemauan belajar, minat belajar, profil belajar. Dan juga desain pembelajaran berbeda berdasarkan hasil survei. Untuk mengevaluasinya, kita bisa mengevaluasi dengan merenung dengan hal yang telah kita dapat dalam pembelajaran tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin pengetahuan adalah kekuatan, informasi membebaskan, pendidikan adalah promis kemajuan di setiap masyarakat, di setiap keluarga. Itu yang disampaikan oleh Kofi Annan. Mungkin itu dari yang saya sampaikan. Tidak lupa untuk selalu menyampaikan kegiatan ini dalam bentuk asesmen atau penilaian. Dalam suatu kegiatan kita butuh penilaian. Penilaian itu diagnostik itu akan kita lakukan pra pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita wajib tahu dulu kemauan siswa, minat siswa, profil siswa bagaimana. Dan juga kita perlu mengevaluasi dengan pembelajarannya yang kita sampaikan itu sudah tepat atau belum dengan asesmen formatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kasih contoh dulu untuk rencana pembelajarannya seperti apa. Ini adalah contoh dari, sudah terlihat ya adik-adik semuanya, ini adalah contoh pembelajaran yang saya buat. Ini saya praktikkan waktu pendampingan individu keempat di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ada formulir pemetaan kebutuhan belajar murid. Di sini sudah saya buat. Nanti saya kirim ke Mbak Vita supaya nanti bisa dikirim ke teman-temannya untuk mungkin dalam pembuatan laporan dan lain sebagainya. Nah, hasilnya seperti apa? Ini materinya adalah siklus air untuk IPAS kelas 5 semester 2. Nah, analisis kebutuhannya seperti apa? Di sini setelah melakukan pemetaan itu didapatkan data seperti ini. Ada data-datanya. Nah,
kontennya seperti apa, ini sudah ada di bawahnya. Mungkin kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang, mungkin bisa dipelajari sendiri. Kalau nanti butuh bantuan, insya Allah siap membantu adik-adik semuanya. Nah, di sini berdasarkan minat bagaimana? Nah, minat belajar anak bagaimana? Di sini sudah ada hasilnya juga. Dan bagaimana untuk produknya, itu juga ada di bawahnya. Profilnya bagaimana? Sudah ada. Proses pembelajarannya seperti apa? Di sini sudah ada. Sudah dijelaskan. Ya. Untuk rencana pembelajarannya, karena ini dulu masih kurikulum 13, saya pakainya adalah bukan yang berdasarkan Permen nomor 22 tahun 2016 sih, tapi pakainya adalah yang satu lembar sesuai SE kementerian. Ini seperti ini. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya juga sudah ada di sini adik-adik. Lembar pengamatan siswa sudah ada hasilnya. Ini untuk penilaiannya dan hasilnya juga ada di lembar pengetahuannya. Memang tidak semuanya bisa tuntas ya. Jadi ada 2 siswa yang belum tuntas, tetapi tidak apa-apa karena secara garis besar itu untuk rata-ratanya melebihi standar yang ditetapkan. Bahkan jauh, bisa dikatakan sangat baik karena sudah 91 lebih. Ini saya praktekkan di tahun lalu waktu pendidikan guru penggerak, dan waktu praktek sebetulnya juga belum menguasai penuh untuk materi ini, tapi saya mencoba, alhamdulillah hasilnya bagus seperti ini. Dan untuk pelaksanaan pembelajarannya seperti ini, saya putarkan sedikit. Nah, sudah Pak Yudi umumkan, silahkan menuju kelompoknya masing-masing. Terus di sini ada visual, silahkan dibuat gambar, tugasnya dibuat gambar dikerjakan satu, buat gambar satu, dikerjakan bersama-sama. Saya memaknai bareng-bareng dan cepat. Oke, dan di sini ada kinestetik, silahkan untuk dicoba-coba untuk menggunakan alat ini. Silakan dicoba, dan semua nanti akan mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yo, silakan, ini jadi satu. Perkenalkan, kami dari kelompok Akuntansi Robotik akan mempresentasikan tentang siklus air. Perkenalkan, nama saya Aida Utisania. Perkenalkan, nama saya Agatha Dianesa Akna. Bapak kita kinestetik, bapak kita kinestetik, bapak kita kinestetik. Minimal 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proses terjadinya siklus air. Terjadinya proses siklus air pertama yaitu adanya matahari yang menguapkan air. Air menguap ke atas lalu menjadi awan. Awan tersebut juga kuat menampung air lalu menjadikan air ke bumi yang disebut proses presipitasi atau proses hujan. Air yang jatuh ke bumi bisa Selanjutnya yang paling atin, jangan mau kalah heboh. Kalau ditanya siapa kita, diem aja. Siapa kita?
Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham, anak-anak kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Kali ini kita belajar apa tadi? Siklus air. Siklus air itu seperti apa? Pertukaran air. Dimulai dari apa? Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk refleksi. Akan ditempel di sini. Silakan ditempel. Oke, di sini sudah ditempel semua hasil refleksinya. Boleh dong perwakilan satu aja, satu putra, satu putri membacakan refleksi kamu. Oke, gini sama Nadia, silakan ke depan. Dari Andrian, senang karena banyak hal yang menyenangkan. Yel-yel karena kelompok dan lucu. Kompak dan lucu. Siklus air tidak ada. Ya, oke, lanjut. Dari Sipa, oke. Senang karena bisa mengenal siklus air. Oke. Yang kedua, mempresentasikan ke depan karena bersama-sama. Oke, lanjut. Dari Agra, satu senang. Alasannya karena saya suka diajar Pak Yudi. Dua, yel-yel karena agar melatih kekompakan. Dari Diri, senang karena Pak Yudi menyenangkan. Yang kedua, saat relaksasi karena menjadi tenang. Jadi itu adalah semua pembelajaran yang ada pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Walaupun kita berada di bulan puasa, kita juga sedang menjalankan ibadah puasa, kita juga harus tetap semangat belajar. Untuk besok, pembelajaran kita akan melakukan pembelajaran berikutnya, yaitu ada tema 8, tema 1 dan pembelajaran ketiga. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu dulu. Oke, sudah siap? Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk dari dua wawan, tepuk dari tiga kakak, tepuk dari empat kakak, tepuk dari lima anak, berbunyi semua. Murid Siono satu yang rajin belajarnya. Murid Siono satu yang rajin belajarnya. Harus rajin belajar supaya bisa mencapai cita-citanya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Jadi proses belajar itu lama, dari awal sampai akhir, dari SD dan nanti selanjutnya dan seterusnya sampai akhir hayat kita masih tetap belajar. Yang penting kita harus semangat dan tepuk tangan juga kita pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Matamu saatnya meraih. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyudi, luar biasa pengalamannya untuk kita semua dan mungkin bisa juga buat referensi kita untuk nanti siklus Bapak. Doakan semoga setelah Lebaran nanti kita dapat menjalankan tugas berupa siklus mengajar dengan baik. Terima kasih dan Bapak mohon minta waktunya sebentar untuk kami mungkin
bertanya ya, Pak. Mungkin seperti itu, teman-teman. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk mungkin ada yang masih bingung mengenai materi ini bisa ditanyakan langsung ke beliau Bapak Wahyudi. Monggo, saya persilahkan. Eh, Permisi Mbak Novi, saya mau izin mau bertanya dengan Pak Yudi. Ya, silakan Mbak Novia. Terima kasih Pak atas materi yang diberikan dan video yang telah diputar tadi menurut saya sangat-sangat bagus dan menginspirasi kelompok PPL kami. Jadi saya ingin bertanya Pak, kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru ya Pak. Belum bukan gimana ya? Tidak semua guru itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya seperti itu. Dan apakah di sekolah Bapak ini seluruh guru atau di kelas-kelas itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Sudah cukup itu saja. Ya Pak. Iya, Ya, bagaimana Pak? Ditampung dulu pertanyaannya atau mungkin langsung langsung dijawab aja. seperti Langsung iya. aja karena tidak dicatat takutnya lupa nanti. Oke, terima Ya, kasih monggo Pak. Mbak Novi tadi ya untuk pertanyaannya. Karena ini materi baru atau pembelajaran yang baru dan belum semua kelas yang ada di sekolahan saya itu melaksanakan hal ini. Kalau bisa diprosentase dalam pelaksanaannya pun mungkin belum terlalu banyak juga, baru di materi-materi tertentu yang bisa untuk disampaikan menggunakan pembelajaran ini. Karena apa? Karena yang pertama itu tadi banyaknya kendala terutama dengan sumber dayanya. Akan tetapi kami selalu berusaha dengan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan pembaharuan atau upgrade tentang pengetahuan kita, terutama Bapak Ibu gurunya. Itu kemarin juga dipakai, pembelajaran ini dipakai buat PPL, PPG, Daljab dari sekolah kami. Dan itu juga ada di Univet kemarin sempat ditanyakan apakah mampu dalam waktu 3 hari menyiapkan segala sesuatunya, semua hal tersebut sehingga bisa menjadi pembelajaran. Dan itu diragukan tidak hanya diragukan dari ibu dosen, diragukan dari ibu pamong, dan juga teman-teman satu kelompoknya juga meragukan. Apakah bisa itu dilakukan dalam waktu singkat? Tapi alhamdulillah itu bisa berhasil juga pembelajarannya dan juga dengan bantuan masa dengan kolaborasi kita semuanya itu bisa berhasil untuk pembelajarannya dan juga mendapatkan apresiasi dari ibu dosen yang mampu dan juga dari guru pamongnya yang dulunya itu tadinya itu meragukan karena kan kalau timeline waktunya pembagian waktunya di Daljab kan terlalu mepet sehingga diragukan untuk mempersiapkan segala sesuatu ini apakah selesai dalam waktu 3 hari. Ternyata itu bisa. Selain itu juga kemarin juga dipakai untuk teman kami PPL PPG juga, tapi sebetulnya masih dari sekolah kami juga, tapi tidak PPL-nya tidak ada di sekolah kami karena beliau dulunya dari SMP, ijazahnya biologi, PPG-nya biologi, dan itu dipakai malah dikombinasikan dengan pembelajaran di alam langsung. Jadi di ruang terbuka, langsung ke alam langsung. Dan itu juga mendapatkan apresiasi dari dosen yang mengampunya juga. Dan waktu UKIN, itu malah, maaf, kalau yang biologi itu bukan di PPL-nya, maaf. Saya lupa, di UKIN-nya, malah di UKIN-nya. Di UKIN-nya dipakai, dan itu di lingkungan terbuka, di alam langsung, dan itu materinya kalau nggak salah itu adalah polusi air kalau nggak salah, polusi air, dan itu di dekat Umbul kemarin itu untuk pembelajarannya karena di situ ada yang airnya jernih, ada yang kotor sehingga lebih jelas untuk memberikan contohnya secara langsung. Dan itu juga berhasil dan juga sudah mendapatkan apresiasi. Dan ini juga ini kan waktunya observasi untuk ASN ya, observasi kinerja, dan itu harus praktek mengajar dan ditunggui. Dan pembelajaran ini juga dipakai juga, tapi belum dilaksanakan. Baru yang dikomunikasikan dan diupload di
atau disetorkan tugasnya itu baru rencana pembelajarannya atau modul ajarnya. Untuk prakteknya bulan ini baru akan dilaksanakan. Kalau saya sendiri prakteknya besok hari Kamis besok itu saya akan praktek. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya baru yang pertama untuk guru penggerak, jadi mempunyai mempunyai seperti kewajiban untuk membagikan ilmu yang saya dapat kepada teman-teman yang lain. Dan itu dipakai waktu teman-teman PPL, PPG. Dan juga dalam keseharian juga dipakai, walaupun kalau dalam hari-hari biasa itu tidak selengkap kalau kita untuk penilaian. Tuh. Karena apa ya? Karena perbedaannya kalau hari-hari biasa kita menggunakan sumber dayanya seadanya, tidak diada-adakan. Tapi kalau kita penilaian pasti kita diada-adakan, itu pasti. Kalau tidak ada pun dibuat dulu, biasanya seperti itu. Dan itu alhamdulillah kalau kita persentase baru 40-50% lah penggunaan pembelajaran ini. Tapi kalau pembelajarannya berpusatnya pada murid mungkin persentasenya lebih tinggi ya daripada berdiferensiasinya. Karena kalau berdiferensiasinya itu belum bisa dilakukan secara kontinu berkelanjutan karena kalau terjun di dunia kerja langsung itu pasti banyak tugas tambahannya sehingga kurang bisa mempersiapkan dengan baik. Itu dari Mbak Novi. Mungkin ada lagi? Iya Pak, terima kasih. Mungkin Mbak Novi ada kendala jaringan tadi Pak, keluar sebentar sepertinya. Ini mencoba masuk. Mungkin dari saya sendiri Pak, mau bertanya. eh Seperti ini Pak, ini kan juga pembelajaran baru bagi kami. Nah, mengingat untuk mengatur manajemen waktunya itu seperti apa ya Pak? Karena berdasarkan teorinya itu sepertinya membutuhkan waktu yang lama ya Pak untuk kita dapat melakukan pembelajaran ini. Mengingat kita harus mengetahui terlebih dahulu dari 3 aspek tadi seperti profil belajar, kemudian ya atau gaya belajarnya, minat, bakat, kemampuan seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak untuk manajemen waktu supaya tidak terpancang dengan manajemen waktu yang ada di rancangan pembelajaran seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, bagus banget. Karena apa? Karena ini sebetulnya yang jadi yang waktu PPL kemarin, PPL yang dipakai oleh Bu Anis itu yang ditanyakan dari Bapak Ibu dosen sama Ibu dosen sama Ibu Pamong. Bagaimana manajemen waktunya? Manajemen waktu itu sebetulnya untuk kita mengetahui gaya belajar, kita bagaimana mengetahui profil belajar, itu bisa kita lihat dari keseharian anak. Kalau kita mengamati anak secara langsung. Nah, untuk bisa dilakukan secara kontinu, secara ibaratnya berkesinambungan, asesmen diagnostik tadi bisa dilakukan waktu kita awal tahun ajaran. Nah, maksudnya apa? Di awal tahun ajaran kita itu sudah tahu data anak itu. Data anak yang gaya belajarnya seperti A, seperti B, seperti C, untuk anak yang suka seni, yang suka bahasa, yang suka olahraga, suka bermain, itu kita sudah tahu. Dan data itu bisa kita pakai untuk menentukan konten apa yang pas untuk anak-anak tersebut. Proses seperti apa yang sesuai untuk murid-murid tersebut. Itu. Tapi kalau dari adik-adik yang baru PPL, itu bisa dibantu guru kelasnya. Kita bisa minta bantuan guru kelasnya. Oh, karakteristik si A, si B, si C, gaya belajar si A, si B, si C. Itu kalau setiap hari mengajar, pasti tahu. Setelah itu, baru menentukan perencanaan pembelajarannya. Kalau secara praktek mengajarnya, sebetulnya hampir sama. Kita itu hampir menggunakan pembelajaran itu. Hampir kita melaksanakan seperti itu. Contoh, kita awal ceramah pasti ada. Auditori itu dipakai. Terus visual, kita menggunakan video-video. Kita itu pasti menggunakan itu. Terus misalkan kinestetik, kita menggunakan alat peraga, anak diajak membuat A, B, C, D. Itu kita sering gunakan. Tapi kita kadang itu kurang pasnya di mana? Kalau anak itu sukanya kinestetik, disuruh membuat, misalkan disuruh berbicara, disuruh
bercerita, kadang-kadang kan kesulitan. Tapi kalau anak itu disuruh membuat dulu baru menceritakan, itu anak itu akan lebih mudah. Beda lagi yang senangnya ini tadi, yang senangnya itu bahasa. Kadang-kadang tidak gawe karya produk itu juga akan kesulitan. Senangnya dia menulis. Cuma kita itu perlu mengelompokkan, oh ini sukanya ini, dan prosesnya, kontennya kita sesuaikan. Itu sebetulnya kita sudah melaksanakan, tapi kurang tepatnya kita itu menggunakannya secara klasikal. Kita tebang semuanya. Pokoknya semuanya itu sama anak itu, pemahaman kita seperti itu. Padahal anak itu mempunyai karakteristik, mempunyai minat yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Kalau persiapannya itu sebetulnya hampir sama kita pembelajaran seperti biasa. Pelaksanaannya hampir sama. Sebetulnya proses kita mencari untuk pemetaan sesuai dengan karakteristik gaya belajar dan lain sebagainya tadi itu yang sebetulnya membutuhkan waktu, membutuhkan tambahan waktu. Mungkin seperti itu, Mbak Vita, bisa diterima? Anjir, bisa Pak. Mungkin bagaimana teman-teman, mumpung ini ada narasumber yang luar biasa, monggo bisa mungkin bertanya lagi. Maaf Pak, bagaimana Pak? Apa mungkin kami masih diizinkan? Masih Monggo, ada waktu silakan. atau? Masih Ya, siap. ya mungkin Mbak Nurul. Baik, Ya, Mbak, terima kasih silakan. atas waktunya. Mohon izin bertanya, Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, adakah indikator khusus keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi ini sendiri, Pak? Sudah? Cukup? Sudah, Bapak. Oh ya, ya. Cukup. Terima kasih Mbak Nurul. Kalau indikator khusus, sebetulnya itu tidak ada. Karena kan di kurikulum Merdeka, kalau kita pakai kurikulum Merdeka, itu kan menghapus yang namanya KKM, standar minimal ketuntasan itu tidak ada. Itu tidak ada. Akan tetapi kita pasti mempunyai standar sendiri sebagai seorang guru. Oh, anak ini kalau pembelajarannya saya anggap sukses, pembelajaran saya sampaikan itu minimal secara klasikal mendapatkan nilai rata-rata sekian misalkan seperti itu standar kita sendiri untuk Mbak Nurul. Tapi kalau standar khususnya tidak ada karena di kurikulum Merdeka memang itu standar minimal tadi dihapuskan, tidak ada, sehingga anak itu tidak terbebani. Jadi adanya baik, kurang baik, sama sangat baik itu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada Izin Mbak Nur bertanya, Mbak. Triwulan mungkin? Oh, Mbak Mutiara ya. Bapak izin Monggo. bertanya, kalau tadi misal untuk angket ya, Pak. Kadang kan anak-anak itu suka ikut-ikutan temennya tuh. Nah, biar kita tuh tahu kalau hasilnya itu nanti, misalkan kita PPL dalam waktu singkat ini, karena belum sering ketemu dengan anak-anaknya memberikan angket. Terus ternyata pas ngerjain angket, anak-anaknya tuh pada ikut-ikutan temennya gitu, gimana ya Pak? Nanti biar kita bisa valid mengetahui minatnya gitu. Iya, ini luar biasa, luar biasa. Karena apa? Betul sekali. Kalau anak itu kadang-kadang kan kalau lihat temennya, seneng apa? Nah, wah ikut seneng misalkan seperti itu ya. Itu untuk mengatasi seperti itu, kita bisa angketnya tidak kita bagikan secara per lembar, tapi kita tanya. Jadi kita yang menulis, oh anak ini sukanya ini baru nanti dianalisis, dikumulir datanya bagaimana. Jadi anaknya bisa kita buat, karena ini satu kelompok berapa orang? 5 ini ya? 5 ini. Ya, 5 Bapak, ini. 5. 5 dalam satu kelas ada berapa yang paling banyak di sana? Ada 29 ada, Pak. 29. Kalau misalkan seperti itu berlima ini, itu menanyai satu-satu. Dengan 29 anak tadi kita bagi. Kita urutkan. Yang kita tanya itu saat temannya tidak ada. Misalkan waktu bertanya itu temannya ada di luar, waktu istirahat anaknya suruh masuk, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, sehingga tidak terpengaruh oleh jawaban temannya. Sehingga kita bisa mengetahui, benar-benar mengetahui, oh minatnya anak itu seperti ini. Gitu. Tapi itu memang agak lebih membutuhkan waktu daripada kalau kita nyebar angket. Kalau kita nyebar angket, dalam satu waktu, satu kelas bisa terkumpul. Tapi kalau seperti itu, kita akan membutuhkan waktu lebih banyak sedikit. Tapi hasilnya lebih valid. Gitu, ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya.
Ya teman-teman, mungkin Mbak Nurtri, Wulan mau bertanya atau bagaimana? Monggo Mbak, saya Selamat persilakan. sore, Pak. Izin bertanya. Oke. Sebelumnya, minta maaf, Pak, tidak bisa on cam karena sedang sakit kondisinya tidak presentable untuk on cam. Eh, mau menanyakan ini sih, Pak. Untuk Bapak sebagai yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, apakah ada ini, Pak, perbedaan hasil capaian yang signifikan antara proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan proses pembelajaran yang tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Nurtri ya. Kemarin itu sebetulnya waktu saya ambil karena datanya yang valid itu yang saya sampaikan tadi, itu yang siklus air. Itu sebetulnya kemarin itu sudah pembelajaran itu sudah kita sampaikan dulu. Jadi pertama tidak langsung pakai ini, tapi kita ulang pembelajarannya, kita ulang. Kita coba ingin mengetahui apakah hasilnya berbeda. Ternyata jauh berbeda. Jauh berbeda. Karena apa? Betul, masih ada 2 yang belum tuntas. Karena kemarin masih kurikulum 13, jadi masih ada KKM ya. Itu belum tuntas, ada 2 anak. Tetapi waktu sebelumnya dengan proses pembelajaran yang sama, tingkat kesulitan soal yang sama, dengan tugas yang hampir sama, itu 50-50. Harus separuh yang bisa tuntas. Dan untuk rata-ratanya pun bisa tergolong sudah masuk baik sih sebetulnya, hampir 80, hampir 80-an. Untuk datanya saya lupa untuk pastinya. Dan ini setelah menggunakan ini, itu peningkatan luar biasa. Bisa dikatakan sangat baik karena rata-rata kelas lebih dari 91%. Lebih dari 91. Lebih dari 91 rata-rata kelas. Kalau itu kita menggunakan standar nilai baik, amat baik, itu sudah memasuki amat baik karena sudah lebih dari 91. Kalau kita kita komunikasikan dengan ABC itu sudah A. Sedangkan yang kemarin itu baru standarnya baik. Itu. Jadi tidak serta-merta mendapatkan hal seperti ini, hal baru. Kemarin itu saya mencoba. Jadi sebetulnya juga penasaran seperti Mbaknya tadi. Penasaran. Oh kok seperti ini ya? Apakah ini akan berhasil? Ternyata perbedaannya sungguh luar biasa. Dari keaktifan anak juga berbeda. Terus dari segi hasil itu juga berbeda. Apalagi dari keseriusan anak itu anak jadi lebih fokus karena disesuaikan dengan keinginan belajarnya. Gitu. Jadi memang sangat berbeda dan jauh lebih baik. Itu Mbak Nurtri. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu dan mencerahkan. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah puas dengan narasumber pilihan kita hari ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Ada yang bingung? Sudah ya? Sudah, Mbak Novi. Kami kira Bintang 5 langsung. Ya, titip salam aja kalau ketemu sama Bu Mukti sama Bu Farida. Salam dari Budi gitu aja. Oh, iya ya Pak. Ya Pak, insya Allah akan kami sampaikan Pak. Eh, Sebenarnya ini banyak teman kami Pak yang sakit seperti Mbak Mutiara, Mbak Nurul dan Mbak Nur Triwulandari ini, tapi mereka tetap semangat untuk mengikuti Zoom hari ini dan ternyata kita mendapatkan narasumber yang luar biasa. Jadi mungkin rasa sakitnya hilang ya Mbak ya, seperti itu. Eh, dari video pembelajaran Bapak tadi sangat menginspirasi dan luar biasa. Mungkin bisa kita aplikasikan nanti saat kita membuat modul pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi kita juga ini baru tahap pembuatan. Jadi ada pandangan, Pak, untuk membuat rencana pembelajaran. Nah, terima kasih Bapak untuk waktu yang telah diberikan dan pengalaman yang luar biasa. Mohon maaf puasa-puasa ya Pak menyempatkan waktu untuk memberikan pengalaman ini kepada kita semua dan berdasarkan infonya ini Bapak Wahyudi itu rencana ya Pak ya mau melaksanakan ini pasca sarjana ya Pak ya. Ya semoga kita doakan teman-teman, semoga Bapak Wahyudi dapat menempuh pasca sarjananya S2-nya dengan lancar dan tidak ada halangan ya Pak. Doakan juga kami semoga dapat seperti Bapak
lancar dalam PPG-nya, dalam pendidikannya, dan semoga bisa lulus tepat waktu tanpa halangan suatu apapun. Kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan pengalamannya. Semoga nanti apabila dipertemukan di lain waktu, izinkan kami ya Pak untuk meminta bantuan Bapak mungkin seperti itu. Dan Allah kalau siap. bertemu dengan kalau bertemu dengan kami jangan lupa jangan melupakan kami seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kembali atau tidak? Sudah kita cukupkan sekian mungkin Zoom hari ini. Iya, Mbak. Cukup. Cukup, Mbak. Oh ya, terima kasih ya Pak. Silakan melanjutkan aktivitas. Mungkin bisa ngabuburit dulu karena ini sudah 3:30 ternyata. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima izin kasih dulu Pak ya waktunya, teman-teman semuanya. Terima kasih, Iya Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.